Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita di ibadah online Sunday Service hari ini adalah Believe, Obey, and Blessing. Kontemplasi part 8, bagian ke-8. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anak yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut,
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh memberitakan firman dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami rindu dalam hidup ini, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami rindu dalam hidup kami belajar untuk believe, kami belajar untuk obey, dan kami belajar untuk menerima blessing daripada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian, baik yang ada di Indonesia maupun di kota-kota yang lain. Tema kita hari ini adalah Believe, Obey, and Blessings. Kontemplasi part 8, bagian ke-8. Jemaat sekalian, firman Tuhannya dari Kejadian pasal 2 tentang Abraham mempersembahkan anak. Hari ini saya khotbahnya pakai storytelling preaching, saudaraku ya. Coba saudara menyimak sebentar. Waktu Abraham berumur 99 dan Sarah berumur 89, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Saat itu masih Abram. Abram, ya Tuhan, tahun depan aku memberikan engkau seorang anak. Itu janji Tuhan. Abraham menjawab, iya Tuhan. Pada saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, lahirlah Ishak. Ishak itu dalam bahasa mereka artinya tertawa. Begitu sukacitanya Abraham dan istrinya, maka anaknya diberi nama Ishak. Jelas, saudaraku. Oke, clear sejarahnya saudara sekalian ya. Maka Abraham diberi anak pada usia 100 tahun. Saudara-saudara sekalian, baru sampailah setelah itu ke kitab Kejadian pasal 22 yang kita baca. Ayat pertama itu, setelah semuanya itu, setelah apa? Setelah janji Tuhan digenapi. Setelah Abraham diberikan anak, maka Tuhan menguji Abraham. Oke, saudaraku, kita lanjut ya. Waktu Tuhan menguji Abraham, Tuhan berkata, Abraham, ya Tuhan, persembahkan anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, sebagai korban persembahan hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Jadi perintah Tuhan kepada Abraham itu clear, jelas, detail. Anaknya yang tunggal, Ishak, yang dia sayang, disebut namanya lagi sebagai apa? Korban bakaran hidup. Di mana? Di Bukit Moria. Siapa yang mempersembahkan? Dengan tangan Abraham sendiri. Jadi saudaraku, perintahnya detail, jelas saudaraku. Oke, kita lanjut. Abraham menjawab, iya Tuhan. Maka besok pagi-paginya Abraham membawa 2 bujangnya beserta Ishak, mengambil kayu, api, pisau. Pergilah Abraham ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Waktu mereka sampai di bawah Bukit Moria itu, saudaraku, Abraham menyuruh 2 bujangnya tinggal di sini. Mereka naik ke atas bukit. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita penting untuk memahami bahwa Abraham itu, waktu ia mempersembahkan Ishak itu umurnya berapa? Kita perlu tahu, jemaat sekalian. Hal ini penting karena itu akan membuat kita lebih memahami getaran jiwa Abraham
lebih memahami betapa hebatnya iman Abraham. Saudara-saudaraku, sering sekali kita berpikir Ishak itu dipersembahkan pada saat berumur remaja. Bukan itu, saudaraku. Josephus, seorang Jewish historian, dia mengatakan Ishak itu dipersembahkan umurnya sekitar di antara 25 sampai 30 tahun. Berarti Ishak itu sudah seorang pemuda. Maka Abraham menyuruh Eliezer untuk mencarikan istri untuk Ishak. Ishak itu sudah menjadi seorang pemuda dewasa. Oke, jelas? Sampai poin ini berhenti sebentar, saudaraku. Berarti hubungan kasih sayang, hubungan cinta yang dibangun, anak semata wayang yang dianugerahkan Tuhan sudah berjalan sekitar 25 tahun. Udah kuat sekali cintanya. Kasih daripada Sarah, kasih dari Abraham kepada Ishak itu betapa dalamnya, sukacitanya. Nah, kita harus tahu, paham ini, saudara. Harus paham bagian ini. Karena nanti kita akan memahami gimana respon Abraham, getaran jiwanya, dan juga hebatnya iman dia berespon kepada Tuhan. Jelas? Kita lanjut, saudaraku. Saudara sekalian, setelah sampai di bawah bukit, bujangnya disuruh tinggal Abraham sama Ishak setapak demi setapak naik ke atas bukit. Kita pasti tahu, setapak demi setapak itu mengiringi semakin berdesirnya jantung Bapak Abraham. Anak yang saya sayang ini sekian puluh tahun hidup dengan saya, nanti sebentar di atas sudah tidak ada, akan dipersembahkan. Hati seorang papa susah sekali mengungkapkannya. Susah sekali mengungkapkannya. Seminggu lalu, ketika saya kremasi cici kandung saya meninggal, waktu saya melihat jenazahnya, saya ingat kembali hubungan kami dengan cici itu. Kami ada 7 saudara itu. Hubungan dengan cici itu dari kita kecil main-main, sampai dia remaja, sampai dia menikah, sampai dia punya anak, sampai di usia 66, seolah semua peristiwa seperti terulang dalam pikiran pada saat melihat dia terbaring, sudah menjadi jenazah, saudara sekalian. Teringat masa-masa cici susah, teringat masa-masa saya susah tinggal di rumah cici. Hubungan itu sudah dekat sekali, saudaraku. Puluhan tahun dijalin. Sama dengan Bapak Abraham kan? Sementara anak ini sudah nggak ada. Saya tidak bisa lihat wajah dia untuk selama-lamanya. Getaran jantung itu luar biasa itu, Papa. Pasti. Belum lagi ditambah dengan pertanyaan anaknya. Papa, Bapak, ya anakku, sudah ada kayu, api, dan pisau. Di manakah korban bakaran itu? Pertanyaan itu akan menambah desiran jantung Abraham. Tapi Abraham menjawabnya bagus sekali. Tuhan yang menyediakannya, anakku. Dia tidak mau pakai kalimat, engkaulah yang dipersembahkan. Dia tidak mau. Dia bilang, Tuhan yang menyediakan. Waktu mereka sampai di atas Bukit Moria itu, Abraham menyusun mezbah, diikatnya Ishak, kemudian diambilnya pisau. Waktu dia mau sembelih Ishak itu, Tuhan berbicara kepada dia, Abraham, Abraham, ya Tuhan, jangan kau apa-apakan anak itu. Telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Abraham melihat ada satu domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Itu Tuhan yang taruh di situ tuh. Domba itu dipakai untuk korban persembahan, korban bakaran. Setelah selesai, kembali Tuhan berkata, karena engkau mendengarkan firman-Ku, karena engkau taat kepadaku, karena engkau takut akan Tuhan, karena engkau percaya, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Anak cucumu akan seperti pasir banyak di laut, seperti bintang banyaknya di langit. Dan anak-anakmu, anak cucumu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berkat Tuhan, blessing itu turun atas Bapak Abraham. Amin. Sampai di situ, saudaraku. Peristiwanya kan oke. Sekarang kita masuk satu step lagi. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, kontemplasi part 8. Belief, obey, and blessing. BOB. Belief, obey, and blessing. Hari ini hanya 2-point sermon. 2 poin saja. Oke, menyimak. 2-point sermon.
Poin pertama, perhatikan 2-point sermon. Poin pertama, saudara-saudara sekalian, adalah BOB. Belief, obey, and blessing. Perhatikan. Tadi kita sudah jelaskan. Hubungan cinta Abraham dengan Ishak itu sudah dalam sekali. Puluhan tahun hidup sama-sama. Puluhan tahun melihat anaknya dari kecil, dari orok itu tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa. Itu hubungan sudah kuat sekali. Tiap hari di rumah dia melihat pertumbuhan anaknya. Saudaraku, oke. Nah, sekarang datang perintah itu, persembahkan. Itu jelas loh, saudaraku. Persembahkan sebagai korban bakaran hidup. Bukan siapa-siapa, tapi anakmu yang tunggal. Ishak namanya, ke Bukit Moria. Tanganmu sendiri yang menyembeli anak itu persembahkan. Abraham menjawab, iya Tuhan. Saudara sekalian, tidak mudah dalam posisi Abraham untuk memahami poin 1 ini. Belief, obey, and blessing. Gak mudah loh. Abraham tidak mengerti mengapa anaknya harus dipersembahkan. Alkitab menceritakan Abraham tidak mengerti. Karena anak itu adalah Tuhan yang kasih. Abraham tidak mengerti mengapa anaknya harus dipersembahkan. Toh Tuhan kan sudah kasih. Mengapa harus dipersembahkan? Ketika Abraham tidak mengerti mengapa anaknya harus dipersembahkan, beliefnya maju. Imannya maju mendahului pikirannya. Imannya maju. Tetapi Abraham percaya Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Itu B yang pertama. Beliefnya maju ke depan. Pikirannya tidak mampu memahami kenapa anaknya dipersembahkan. Tapi I believe, Abraham percaya Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Padahal zaman sebelum Abraham tidak ada orang dibangkitkan. Tidak ada. Kalau zaman kita baca Alkitab, Lazarus dibangkitkan, kita tahu. Tapi zaman sebelum Abraham tidak ada orang dibangkitkan. Tapi Abraham tetap percaya Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Itu iman hebat, saudaraku. Itu iman luar biasa. Belief. Muncul yang kedua, obey. Ketika dia sudah tidak bisa mengerti, imannya maju bahwa dia percaya, dia harus obey, harus taat. Tidak mudah juga buat Abraham untuk taat, jemaat sekalian. Gak mudah loh. Coba menyimak pelan-pelan. Saudara sekalian, kalau Abraham disuruh, persembahkan hartamu, saya rasa tidak jadi masalah buat Abraham. Persembahkan dirimu juga tidak jadi masalah bagi Abraham. Persembahkan istrimu lebih tidak masalah lagi. Nenek itu sudah tua. Gua panggang sebentar kering kok itu. Tetapi ini persembahkan anakmu. Abraham sudah, I believe, harus tambah plus satu lagi apa? Obey. Taat, jemaat sekalian. Taat. Ini juga yang berlaku untuk Ishak. Kan dia pemuda dewasa. Dia berhak untuk hidup. Dia berhak untuk membela kehidupannya. Waktu Abraham ikat dia, pemuda itu bisa bertanya, why me? Why me? Berlaku poin kita di kata yang kedua, obey. Pasti Abraham akan mengatakan Tuhan yang suruh. Papa harus taat Tuhan. Dan Ishak belajar untuk taat bapaknya. Berlaku obey di situ, jemaat sekalian. Oke. Nah, waktu Abraham believe, obey, ketika tangannya akan menyembeli anak itu, satu poin lagi, harus pahami dengan baik. Korban bakaran itu, saudaraku, budaya pada zaman itu. Di atas bukit disusun mezbah itu, saudaraku. Waktu korban itu dibakar, yang melakukan korban bakaran itu, dia tidak boleh pergi. Dia harus menunggu korban bakaran itu sampai kering, sampai sempurna, sampai selesai. Begitu loh. Mengapa? Karena kalau korban bakaran itu masih belum sempurna, setengah kering, setengah terbakar. Kalau pergi ada angin kencang, atau ada binatang liar, ambil korban itu tidak sempurna. Jadi Abraham harus tunggu di situ, menjaga sampai korban bakaran itu kering. Can you imagine, jemaat? Anak semata wayang
disayang setengah mati, puluhan tahun hidup bersama-sama, sudah akan dicariin istri untuk Ishak, ya kan? Sekarang harus tangannya sendiri mempersembahkan, dan dia harus sendiri menyaksikan anak itu terbakar pelan-pelan. Terbakar pelan-pelan dari orang yang masih sehat, yang daging yang masih segar, terbakar sampai habis mata kepala sendiri. Dia harus menyaksikan itu, saudaraku. Wah, betapa sulitnya posisi papa seperti itu. Saya ingat loh, seminggu lalu waktu cici kandung saya dikremasi. Kremasi sekarang sudah canggih kan. Saya doain, kembalilah rohmu kepada Tuhan. Kau dari tanah kembali ke tanah, kembalilah rohmu kepada Tuhan. Saya sebut nama cici saya, pintu itu tertutup, saudaraku. Karena langsung masuk ke krematorium. Kita tidak lihat apa-apa lagi. Kita hanya bisa bye-bye dan menangis. Itu tidak lihat loh, saudaraku. Tapi zaman di Bapak Abraham, he must see. Dia harus lihat tuh. Dia harus lihat sedikit-sedikit terbakar. Sampai kering. Tuh Tuhan itu. Buat Abraham sampai seperti itu. Abraham jawabnya apa? Iya Tuhan. Abraham tahu sekali loh. Apa artinya korban bakaran hidup. Tahu sekali. Hebat ya orang ini ya. Dia mau lari bisa loh. Dia mau bawa kabur anak itu bisa. Tapi tetap dia menjawab. Itu luar biasa. Ketaatan Abraham itu. Yes, my Lord. Iya, Tuhan. Maka ketika tangannya akan menyembelih anak itu, firman Tuhan datang. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Telah aku ketahui engkau takut akan Allah. Engkau setia. Engkau taat akan firmanku. Maka ada satu domba yang tersangkut di belukar itu. Abraham lihat, ambil. Itu Tuhan yang sediakan. Domba itu dipersembahkan. Kemudian datang suara Tuhan. Karena engkau taat, engkau setia, engkau percaya, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Blessing. Anak cucumu akan seperti pasir banyaknya. Anak cucumu akan seperti bintang banyaknya. Dan engkau, anak cucumu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu very big blessing turun kepada Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham pulang, tinggal kembali ke Berseba dengan keluarganya. Saudara menyimak, penting. Saudaraku, clear ya? Nah, saudara sekalian, how about us? Bagaimana dengan kita? Tadi 2 point sermon ya. Poin yang pertama, BOB. Poin yang pertama, BOB ya. Sekarang masuk ke kontemplasi part 8. Menyimak dengan pelan, jemaat sekalian. Di tengah kehidupan kita yang serba sulit, dalam kehidupan yang masalahnya banyak, problem yang nggak habis-habisnya, nggak kunjung-kunjung habisnya, dan berbagai kehidupan masalah yang nggak selesai. Bisnis lah, pekerjaan lah, rumah tangga lah, hubungan si A dengan si B dan keluarga yang nggak kelar-kelar, saudaraku. Rasa-rasanya kita penat, kan begitu. Rasa-rasanya kita mempertanyakan Tuhan itu. Kenapa itu terjadi pada saya? Ya kan? Saudaraku, pakai prinsip BOB. Sekalipun kita tidak mengerti mengapa hidup kita masalah menjadi seperti ini, tidak selesai. Nggak ngerti pikiran kita. Tapi belief itu maju ke depan. I believe. Imanmu maju. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan itu mampu menolong saya. Aku percaya. Tuhan itu memperhatikan saya. Itu menjadi prinsip penting dalam kehidupan orang percaya. Ada jemaat dalam problemnya masuk lewat WhatsApp. Pak Pendeta, saya pilot habis. Saya sudah berdoa, sudah berpuasa. Bahkan saya sudah belajar, ya diajarkan Pak Pendeta kontemplasi. Tapi berkat Tuhan juga belum datang-datang kepada saya. Padahal saya sudah kontemplasi, Pak Pendeta. Stop dulu sebentar. Jangan salah mengerti. Jangan keliru mengerti tentang kontemplasi yang saya ajar. Kontemplasi yang saya ajar tidak bersifat memancing berkat. Saya sudah kontemplasi, Pak Pendeta. Kok berkat gak datang? Keliru, saudaraku. Kontemplasi bukan gitu tujuannya. Kontemplasi tujuannya adalah merenungkan semua hal yang kita hidupi. Susah, senang, berkat, tidak dapat berkat. Supaya kita dewasa rohani. Jadi kontemplasi bukan mancing berkat. Saya ada kontemplasi Tuhan. Mana berkat? Keliru memahami kontemplasi.
Camkan ini jemaat. Jadi kontemplasi yang saya ajarkan itu bukan memancing berkat. Saya sudah kontemplasi part 8 loh ini saya ajar. Kalau sampai saudara ngertinya begitu, semua kolaps pemahaman kontemplasi itu. Saudara tidak mendapat nutrisi rohani yang kuat dalam perjalanan hidup dengan Tuhan. Kontemplasi tujuannya bukan untuk memancing berkat. Kontemplasi tujuannya bukan. Nah, gua udah kontemplasi, mana berkat? Salah 1000%, saudaraku. Kontemplasi adalah memahami semua realita hidup, baik susah maupun senang, suka maupun duka, miskin maupun kaya, pahit maupun sukses, untuk lebih dalam memaknai hidup dan mengerti cara Tuhan bekerja. That is contemplation. Do you understand? Oke? Nah, saudara sekalian, sekarang perhatikan. Sekalipun hidup kita susah, banyak hal sekali yang kita hadapi itu, waktu saudara kontemplasi itu, coba memahami segi bagian. Tuhan, aku percaya. Aku nggak ngerti lagi hidup ini kenapa masih begitu. Seperti saya di blok, gak ada jalannya lagi Tuhan. Tapi I believe. Aku percaya. Tuhan mati buat saya. Aku percaya. Aku biji mata Tuhan. Pasti dijaga. Pasti dipelihara. Ajarku Tuhan Yesus untuk sabar, sabar, sabar. Menanti tangan Tuhan. Ingat saudaraku ya. Penantian itu harus sudah obey di dalamnya. Jangan karena you tidak sabar, akhirnya saudara mencelakakan diri. Dengan minuman keras, dengan obat-obatan, kemudian dengan menggunakan segala cara untuk menyiksa diri, untuk membuat diri menjadi jauh lebih susah. Tuhan mau tolong juga nggak ada guna. Karena dengan cara merusak diri, minuman, mabuk, segala macam, apakah menyelesaikan masalah? Membuat hidup ini tambah rumit. Camkan itu, karena ada jemaat demikian. Pak Pendeta, karena Tuhan tidak tolong saya menjadi orang pemabuk, menjadi... You salah besar. Makin sulit, makin tidak ditolong. Orang seperti itu. Oke, obey, harus taat. Taat, hidup tetap jujur, hidup tetap benar, hidup tetap jalannya lurus. Jangan justru karena tidak diberkati, jadi menyimpang jauh. Itu diperlukan suatu kecerdasan rohani, memahami dimensi kehidupan. Maka perlu kontemplasi. Oke jemaat, selesai ya. Tadi 2 point sermon. Poin yang pertama, believe, obey, blessing. Sekarang poin yang kedua, giving the best. Poin kedua, memberi yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, giving the best itu, saya kasih 2 poin juga. Giving the best, saudaraku, poin yang pertama. Saudara harus perhatikan. Poin yang pertama itu, saudaraku, we are not Abraham. Itu poin pertama. Kita bukan Bapak Abraham. Sekalipun ia adalah Bapak orang beriman. Apa yang Bapak Abraham alami, apa yang Bapak Abraham hidupi, apa yang Bapak Abraham kerjakan dari perintah Tuhan itu, tidak harus kita kerjakan, tidak harus menjadi pengalaman kita. Itu penting jemaat sekalian. Abraham mempersembahkan Ishak, itu adalah pengalaman hidup Abraham. Tidak harus kita ikut mempersembahkan anak. Jangan keliru memahami Alkitab. Hati-hati men, hati-hati men. Harus ada kecerdasan rohani yang tepat memahami setiap kitab suci kita bagian-bagiannya. Jangan, Pak Pendeta, udah dengar khotbah saya ini, udah dengar kontemplasi part 8. Pak Pendeta, aku juga mau seperti Abraham. Saya mau mempersembahkan anakku. Tapi Jakarta nggak ada Bukit Moria. Ada Bukit Sentul, Pak Pendeta. Ini si Joni ini gue mau persembahin. Di situ kamu pasang mezbah, kamu sembelih itu anak. Itu pembunuhan. Maka polisi men, masuk penjara 25 tahun loh itu loh. Tuhan tidak suruh you untuk mempersembahkan Joni. Enggak. Jangan salah mengerti firman Tuhan. Pengalaman Abraham tidak harus jadi pengalaman kita. Oke, makna spiritualnya harus kita pahami dengan baik. Maka harus ada poin kedua. Tadi, poin kedua itu adalah giving the best. Poin pertamanya, we are not Abraham. Poin keduanya, exploring ourselves. Itu penting. Memberikan yang terbaik itu selaku masing-masing kita harus exploring diri kita. Memeriksa kapasitas, kemampuan dalam diri kita. Stop sampai di sini, saya kasih satu ilustrasi. Jemaat perhatikan, satu ilustrasi. Suami istri dengan 3 anak lagi makan di restoran. Makan malam itu dinner. Karena sudah lapar, pesannya enak-enak, gurami asam manis,
ya, ikan bakar, semua pesan sudah. Udah makanan datang, makan. Gurame asam manis yang besar itu, makan. Udah makan kenyang, gurame asam manis itu sama 3 anak itu habis tuh. Ekornya nggak berbentuk lagi, matanya pun hilang, ya. Dagingnya pun sisa-sisa. Ya. Pas selesai mau makan, mau bayar, itu suami disenggol istri. Pak, kenapa? Papa di rumah belum makan. Oh, papa belum makan ya? Mas, sini mas. Buatin 1 ekor gurame asam manis yang medium size. Jangan pakai cabai ya mas, untuk take away. Kan kita begitu kan jemaat, is right? Untuk papa kita, papa yang kita sayang, mau papa kandung, papa mertua, tidak jadi masalah. Bungkus yang paling bagus, yang paling segar untuk papa, kan begitu. Kita give the best untuk papa kita. Oke, jelaskan itu. Secara logika semua orang akan seperti itu. Gak mungkin kita akan ngomong, oh papa belum makan ya, mas, ini ikan yang tak berbentuk ini bungkus mas. Itu ikan sisa, kepalanya tinggal sebelah, matanya hilang, ekornya hilang, ya. Tinggal sedikit daging sama banyak tulang, bungkus nih mah. Kita nggak ada manusia begitu. Oke, jelas. Tapi ironisnya dalam kehidupan kita bergereja, ironisnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sering kita tidak beri kepada Tuhan, mas, bungkus gurame asam manis yang paling bagus ya untuk bawa pulang. Kita enggak. Kita memberi kepada Tuhan apa? Sisa-sisa. Mas, bungkus ini bekas ikan itu. Nah, kita kasih Tuhan yang seperti itu. Sorry to say, kita ini orang Kristen ini, kita memberi kepada Tuhan itu yang sisa-sisa. Yang paling bagus itu kita anggap itu sebagai milik kita, dan kita ingin nih, kita nikmati sendiri. Kita kasih Tuhan itu ikan yang sisa-sisa. Mas, bungkus mas, kita kasih itu. Is it true? Anakmu paling pintar, sekolah PhD. Ya. Mau nggak you persembahkan anakmu menjadi pendeta? Oh jangan Pak Pendeta, jangan. Ini gajinya besar ini. Akan jadi orang terkenal. Jurusan dia, major yang diambil tuh jarang ada di Indonesia Pak Pendeta. Gajinya bisa gede sekali nih orang. Anakku bisa kerja sama pemerintah, sama perusahaan asing nih bisa. Jangan kasih pendeta, jadi pendeta. Mau buat apa? Kita tidak kasih Tuhan yang the best. Kita kasih Tuhan yang ikan yang sisa. Ada Pak Pendeta, anakku nomor 3. Anak itu bocah Pak Pendeta. Hidupnya gak benar. Obat-obatan lah. Hidupnya karu-karuan. Itu mulai senyum-senyum sendiri. Udah mau gila kelihatannya Pak Pendeta. Nah itu kalau Tuhan sembuhkan, saya kasih ke Tuhan. Kita selalu dalam pikiran kita memberikan kepada Tuhan itu sisa-sisa. Jangan dong. Exploring yourself. Yang terbaik itu apa? Mungkin itu pikiran kita. Mungkin itu harta kita. Mungkin itu anak kita. Mungkin itu pekerjaan kita, talenta kita. Give the best ke Tuhan. Berikan yang terbaik. Tidak semua orang Kristen seperti itu. Sorry to say, ini jadi keras saudaraku. Jadi keras. Kontemplasi part 8 untuk poin ini. Coba nanti kalau habis kerja di kantor ada 5 menit aja. Atau pas ada lagi di Starbucks ngopi 10 menit aja. Atau pas di rumah ada waktu kontemplasi 1 jam. Coba tanya diri kamu, you sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan belum? Pelan-pelan tanya, aku udah belum ya? Kalau saudara merasa belum, sering muncul kalimat apa? Maaf Tuhan, ampun, karena saya belum mampu, belum ini. Itu 1001 macam alasan yang selalu nonsense. Itu hanya lip service. Tuhan tidak tuntut kita udah kaya baru kasih persembahan. Tuhan tidak tuntut kita udah jadi ini, baru kasih. Nah, dan jujur yuk, waktu kita sudah jadi yang paling hebat pun, kita akan pakai alasan lain untuk berkata kepada Tuhan. Sorry Tuhan, saya masih sibuk. Sorry Tuhan, saya masih ini. Is it right? Is it right? Kita hanya lip service saja dalam hal itu. Jadi kontemplasi part 8 waktu saudara menggumuli. Iya loh, saya belum memberi yang terbaik kepada Tuhan loh. Nah saudaraku, kontemplasinya sederhana. Jemaat menyimak. Kalau waktu saudara mikir seperti itu, di tengah-tengah kontemplasi itu,
ada rasa painful di hatimu. Ada rasa hatimu gak enak sekali. Ada rasa you selayaknya tidak boleh begitu. Itu good faith. Itu orang baik. Kan you rasa sekali, Tuhan, kok saya begini. Itu kontemplasi. Kok saya begini ya Tuhan? Saya punya ini, punya ini, punya ini. Saya dengar khotbah aja saya tidak kasih persembahan loh Tuhan. Saya tidak kasih persembahan. Apalagi saya harus memberi persembahan besar untuk ikut bangun gereja. Punya talenta nyanyi aja aku nggak ikut loh Tuhan. Aku asal setor wajah aja di gereja. Kalau ada perasaan painful seperti saudaraku, itu good faith. Karena kita sadari, kita seperti itu orangnya. Mulai saat seperti itu, saudara sudah jemaat Tuhan, saya harus memberikan yang terbaik yang saya bisa. Yang terbaik itu dalam konteks yang kita Bapak Abraham yang kita baca itu saudaraku. Yang terbaik, yang paling baik. Satu-satunya anak yang paling hebat dalam diri Bapak Abraham. Bukan harta, bukan dirinya, bukan istrinya, but the only son Isaac. Itu Tuhan ngomong begitu. Dalam hidupmu apa yang dirasa yang paling hebat dalam hidupmu itu? Yang kau bisa kasih kepada Tuhan. What? Coba pikir. Ini jadi keras kali ini khotbah ini. Karena kalau tidak dibegituin nih jemaat saudaraku, jemaat pura-pura bego sama Tuhan. Bisa nyanyi, tidak mau nyanyi untuk Tuhan. Bisa melayani, tidak mau melayani Tuhan. Telah selalu hitung untung rugi sama Tuhan. Selalu begitu. Menjadi egois bukan main. Menjadi jemaat yang oportunis. Kalau Tuhan kasih berkat, kasih ini, kita ambil. Kalau Tuhan sudah tidak kasih, kita mulai kabur. Mulai tanya ini itu, saudaraku. That is not good Christian. Tidak baik, saudaraku. Saya secara pribadi, kalau saya kontemplasi, the first time I believe in Jesus, saya sudah tahu apa yang dapat dari diri saya. Saya bukan anak orang kaya. Saya nggak punya apa-apa. Saya mau kasih yang the best yang saya punya apa? Hidup saya, tenaga saya, pikiran saya, hidup saya ini saudaraku. Maka saya memberikan hidup saya yang terbaik yang ada padaku ini untuk Tuhan. Jadi pendeta seumur hidup, saya tidak kerja saudaraku. Saya tidak bisnis, tidak dagang, tidak kerja. Tidak cari bisnis saudaraku. Nah, 100% full pendeta seperti saudaraku. Forever sampai saya mati. Itu yang the best saya beri kepada Tuhan saudaraku. Yes. Nah, saat sekarang saudara menyimak. Kontemplasi praktik ini dibutuhkan lama loh saudaraku. Ya. Jangan satu kali aja kamu kontemplasi. Terus menerus. Tanya kepada dirimu. Saya kasih Tuhan apa ya? Tuhan begitu baik sama saya. Tuhan kasih saya segala-galanya. Apa-apa Tuhan kasih. Nyawa pun Tuhan kasih kepada saya. Pemeliharaan Tuhan kepada anak saya, cucu saya begitu baik. Apapun Tuhan pelihara. Saya kasih Tuhan apa ya? Sebanding nggak yang saya sudah balas untuk Tuhan? Coba tanya dirimu. Sebanding nggak? The best nggak yang kamu kasih sama Tuhan? Atau kamu kasih ikan tadi yang bekas ikan itu bungkus mas? Kamu kasih itu ke Tuhan? Pak Pendeta, apa rahasia supaya bisa giving the best kepada Tuhan sesuai kapasitas kita? Mau belajar dari saya? Kontemplasi part 8. Setiap kali saya berkhotbah saudaraku, saya akan giving the best untuk Tuhan. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Setiap kali saya akan khotbah, saya akan pelayanan dalam pikiran yang sudah muncul yang selama itu saya hidupi puluhan tahun. I preach, I serve. I preach, I serve as if tomorrow is not mine. Aku melayani, aku berkhotbah seolah-olah esok bukan milikku. Esok bukan milikku. Jadi kalau esok bukan milikku, hari ini ada kesempatan, saya akan memberikan yang terbaik. Pikiran paling baik, semangat paling kuat, berkobar-kobar. As if tomorrow is not mine. Jadi kalau besok masih milik saya akan lebih semangat 2 kali lipat. That is the best, saudaraku. I preach as if tomorrow is not mine. Aku berkhotbah seolah-olah esok hari bukan milikku. Jadi hari ini aku harus yang paling baik. Kalau besok bukan milikku, aku sudah pulang ke surga, aku akan tersenyum bersama Tuhan. I have done my best. Will you? Beri hartamu kepada Tuhan as if tomorrow is not yours. Beri anakmu yang paling pintar kepada Tuhan as if tomorrow is not yours. Beri suaramu
beri pelayananmu, berikan apa yang sesuai kapasitasmu kepada Tuhan, as if tomorrow is not ours. As if tomorrow is not ours. Maka hiduplah rohmu menyala-nyala untuk Tuhan. Will you? Bawa pulang firman ini. Dengarkan berkali-kali. Dan kontemplasi patik ini, jangan sekali-sekali, saudaraku. Jangan sekali-sekali. Terus-menerus. Sudah belum aku Tuhan untuk memberi yang terbaik. Setiap kali ngopi, aku sudah kasih yang terbaik untuk Tuhan belum ya? Tanya dirimu sendiri. Ask yourself. Ask yourself. Tanya dirimu sendiri. Oke? Mari cepat kita tunduk kepala. Kita berdoa. Barang siapa yang cinta Tuhan, dia akan memahami khotbah hari ini. Barang siapa yang hatinya sungguh mendalam kepada Tuhan, dia akan mengerti makna khotbah hari ini. Barang siapa yang merasa sangat hutang budi sama Tuhan, dia akan mengerti khotbah hari ini. Barang siapa yang hatinya hancur karena Tuhan sangat baik kepada dia akan mengerti khotbah hari ini. Tuhan, ajar kami memberikan yang terbaik untuk Engkau sesuai dengan kapasitas kami masing-masing ya Tuhan. The best. Kami exploring diri kami masing-masing ya Tuhan. Kami takut ketika besok bukan milik kami telat, tidak sempat lagi memberi yang terbaik hari ini Tuhan. We give our best. Khotbah yang paling baik, hati yang paling benar, motivasi yang paling oke, persembahan yang paling baik, suara yang paling bagus. Semua harus paling. Jikalau besok bukan hari kami lagi Tuhan, kami tidak akan menyesali karena kami sudah melakukannya untuk Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Ajar mereka untuk believe, obey, dan suatu hari mereka menerima blessing. Terima kasih Tuhan. Perhatikan setiap umat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Pelihara iman mereka, pelihara kesehatan mereka, pelihara rumah tangga mereka, pelihara segala berkat yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Teguhkan perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan, mengingatkan akan kitab suci, firman yang tertulis, hidup tekun di dalamnya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.